kasih bangsa negara, rakyat adil maupun samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
nyawaku lantam manaku rikate ikate tu melasukangku oh amaku bulai na anelino tenania sanrapan angkatu ikalengku tak kabayaran oh amaku tak ku balas apa kitene oh karahing Allah Ta'ala pabatu sainaku kuri kalena allo bangi tu guru jene matangku landrinaku ku rikate amma oh amaku tu malak diriku barang jita saleo diri kate kita yang tong mau amat di akhirat salam kisi tungguan tenania sanrapan angkatu ikalengku tak kabayaran oh amaku tak ku balas apa kitene oh kareng Allah Ta'ala pabatu sainaku Oke, 92,5 FM from 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Obrolan Seni dan Budaya. Apa kabar sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya dalam menjalankan aktivitas tak sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita bersama dengan narasumber kita sebentar akan membahas ini terkait dengan melestarikan budaya lokal lewat seni rupa kontemporer. Nah, seperti apa pembahasan kita? Di studio sudah ada narasumber kita, ada Muhammad Mukhlis Lugis SPD MSN. Beliau adalah dosen seni rupa dan desain dan perupa. Langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Kak Mukhlis. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Mukhlis depan-depannya, Oke, dekat-dekat ya. Oke, suaranya supaya terdengar lebih indah. Oke. Kita akan membahas ini terkait dengan melestarikan budaya lokal lewat seni rupa kontemporer ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan ini Kak Mukhlis, latar belakang tak sebagai dosen sekaligus perupa. Oke,
Saya selama ini aktif dalam dunia seni rupa itu semenjak saya mengikuti pendidikan di sarjana pendidikan seni rupa di UNM. Semenjak itu saya intens melakukan praktek-praktek seni. Kemudian saya melanjutkan studi magister di ISI Jogja. Yes. Saya kebetulan mengambil studi penciptaan seni. Nah, di situ intensitas saya mulai serius untuk betul-betul terjun dalam dunia seni rupa. Kebetulan waktu saya kuliah memang mendapatkan beasiswa sehingga ya mau tidak mau saya harus mengajar waktu itu karena ada perjanjian kontraknya harus menjadi dosen ya. Luar Begitu. biasa. Ternyata ada memang perjalanannya begitu Dika Di. Oke. Oh, iya. Nah, ini apa yang menjadi motivasi mendalami seni rupa Kak? Khususnya yang berkaitan dengan budaya lokal. Selama ini praktek-praktek yang saya lakukan memang selalu mengangkat budaya-budaya lokal atau budaya-budaya yang menurut saya dekat dengan saya ya. Jadi kalau berbicara budaya lokal ya saya berbicara tentang identitas saya sebenarnya. Jadi saya tidak bisa saya tidak perlu banyak lagi berbicara sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang dekat ada dengan pada diri kita. Itu. Jadi memang itu kalau apapun yang kita lakukan itu kegiatan apapun yang bisa itu kita gambarkan memang yang ada pada diri kita. Karena kalau tidak ada pada diri kita, apa yang mau dijelaskan? Apa yang mau kita lakukan? Karena itu kan identitas kita. Identitas kita, benar sekali. Jadi sangat mudah untuk membicarakan itu. Benar-benarnya. Tidak ada kaku-kakuan kalau begitu, Dika. Iya, dan menurut saya orang di luar itu lebih menarik ketika kita berbicara tentang diri kita sebenarnya. Ya, orang lebih kayak tanpa penasaran. Oh iya kan? Iya. Jadi tidak ada dibilang kita berpikir lagi yang begini. Saya lupa juga apa. Oke. Nah, ini apa yang dimaksud dengan seni rupa kontemporer dan bagaimana bentuknya di Indonesia saat ini? Kalau kita mau pahami seni rupa kontemporer sebenarnya kita bisa melihat dengan dua perspektif. Iya. Ya. Yang pertama itu kita bisa melihat dalam konteks masa bahwa seni kontemporer adalah seni rupa kekinian. Tapi bukan berarti apa yang ada saat ini, tapi maksudnya seni rupa kekinian adalah gagasan-gagasan yang dulu, kemudian kita hadirkan dalam masa kini yang mungkin relevan dengan praktek-praktek seni rupa saat ini, ya gitu. Kemudian yang kedua melihat seni kontemporer itu dalam perspektif sebuah gerakan yang menerobos batasan-batasan tentang seni yang sebelumnya yaitu seni rupa modern. Contoh misalnya orang dulu kan di modern itu kan terdoktrin bahwa melukis itu harus pakai kanvas, harus cat. Iya. Nah, sekarang kayak gimana? Ada bedanya kah? Orang tidak mesti harus melukis dengan cat, bisa menggunakan dengan media-media yang mungkin dekat dengan keseharian kita. Misalnya kita bisa melukis dengan memanfaatkan material-material sampah misalnya atau pasir. Boleh pasir. Saja. Kalau pasir biasa saya lihat, tapi kalau sampah kayak gimana? Kalau sampah? Contoh misalnya kita ya itu kan tergantung dari eksplorasinya ya. Ada yang kemudian mengambil sampah kemudian memanfaatkan warna-warna dari elemen-elemen itu kemudian dieksplor ya. Jadi intinya seni kontemporer itu kan sebenarnya lebih kepada eksplorasinya sih sebenarnya. Jadi tidak ya karena kita mau bikin karya kemudian kita berpikir oh ini saya melukis enggak, tapi dia lebih kepada gagasan, lebih kepada konsep yang lebih utama sebenarnya. Bentuk itu ya itu lebih kepada hasil eksplorasi. Oke, sip. Seberapa penting budaya lokal dalam praktik seni rupa kontemporer, Kak? Menurut saya penting karena ya itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kata kuncinya kontemporer adalah tradisi. Kalau kita melihat dalam konteks tadi kontemporer dalam konteks seni rupa kekinian, jadi hal-hal yang mungkin dulu yang dianggap sebagai tradisi atau ini yang punya nilai yang mungkin kita bisa hadirkan saat ini, ya itu menurut saya disitulah kata kuncinya kontemporer itu. Jadi dia adalah kontemporer kuncinya tradisi itu. Kuncinya tradisi ya. Oke, budaya gitu. Ya budaya. Oke. Bisa diceritakan contoh karya yang mengangkat budaya lokal nih Kak? Apa pesan yang ingin disampaikan?
Oke, saya punya karya. Saya tuh mengangkat tentang tema-tema Sangyan Seri. Sangyan Seri ya. Jadi menurut saya cerita-cerita Sangyan Seri itu kan sebenarnya menjadi sesuatu yang menjadi mitos di dalam masyarakat kita, sehingga itu yang mempengaruhi perilaku masyarakat petani kita. Contoh misalnya menghargai makanan. Nah, sekarang kan penghargaan makanan itu kan hampir setiap waktu bisa kita temukan. Orang misalnya makan dengan cara yang mungkin mubazir, menyisa makanan. Dan menurut saya ya itu sudah, nah itu yang perlu kita kemudian wacanakan. Saya mengingat dulu kalau kita makan itu kan tidak serta-merta kemudian kita tidak tiba-tiba makan begitu saja. Tapi kadang kita duduk dulu di depan makanan, ya kan, betul dengan hikmat ya. Buku kira dulu foto atau video kan, bukan begitu. Itu sudah relevan dengan masa sekarang itu. Iya. Nah itu salah satu bentuk karya yang mungkin mengangkat tema lokal dalam bentuk konten. Saya buat dalam bentuk karya seni grafis, ya. Tapi seni grafisnya saya coba tidak membuat dalam cetakan kertas, tapi saya buat dalam cetakan kanvas seperti itu. Oke. Nah ini apa tantangan utama dalam mengangkat budaya lokal ke dalam seni rupa saat ini? Yang pertama ya biasanya sih ada banyak hal. Biasanya kalau kita riset ya, riset. Terkadang kita terbatas dalam mencoba mencari informasi. Iya. Nah itu. Kemudian pasti orang-orang yang menganggap bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang mapan, dan kalau kita menghadirkan kembali kadang perspektif itu kan pasti akan bertentangan. Iya. Contoh misalnya orang-orang di kampung bahwa tradisi-tradisi tentang masyarakat petani itu kan bukan cuma sekedar sebuah ritual, tapi dia ada sesuatu yang magis. Tapi kalau kita sekarang kan tidak di tataran itu. Tapi dia lebih kepada bagaimana mengkomunikasikan gagasan sebenarnya. Yang kita pertahankan adalah nilainya. Nilainya yang dipertahankan. Nilainya yang dipertahankan. Kalau tidak tahu dipertahankan nilainya apa Mi? Kan kalau kontemporer kan kita hanya menghadirkan dengan bentuk kekinian. Nilai itulah yang dipertahankan. Oke, siap. Nah ini bagaimana kita menyikapi budaya lokal yang mulai terlupakan, terutama di kalangan generasi muda, Kak? Ya, intinya adalah kita selalu harus mencoba mengeksplorasi itu. Jadi setiap kita bikin karya harus mengacu kepada itu. Karena menurut saya kalau kita tidak mengenal budaya kita, maka kita akan kehilangan diri kita sebenarnya. Dan ya seperti orang yang kehilangan identitasnya, seperti itu. Jadi semakin kita menggarap budaya-budaya lokal, sebenarnya kita semakin banyak tahu tentang diri kita. Itu sih sebenarnya kalau saya. Oke, bagaimana seni rupa kontemporer bisa menjadi jembatan antara tradisi dan masa kini, Kak? Ya sebenarnya jelas bahwa kalau kita betul-betul memahami kontemporer itu bahwa sesuatu yang mengangkat hal-hal yang konsep-konsep atau gagasan dari dulu dengan konteks kekinian, saya pikir sangat relevan sebenarnya ketika kita dengan pendekatan kontemporer itu untuk membuat karya seperti itu. Nah, pendekatan kontemporer apakah bisa membuat budaya lokal lebih relevan dan menarik bagi anak muda? Oh sangat bisa. Sangat mungkin. Gimana ceritanya? Contoh misalnya kemarin ketika saya membuat karya tentang Sangyan Seri, teman-teman merespon. Ya, dia bikin sebuah animasi, ada yang membuat dalam bentuk dongeng. Saya pikir itu adalah cara yang memungkinkan untuk kemudian bagaimana mendekatkan budaya atau tradisi itu kepada generasi yang akan datang. Oke, betul. Adakah kerjasama yang pernah dilakukan dengan komunitas lokal atau pengrajin tradisional, Kak? Selama ini belum ada ya. Tapi rencana menurut saya penting itu. Iya, memang penting ya. Berarti ada perencanaan untuk kerjasama? Ya menurut saya harus ya. Harus. Oke, sejauh mana masyarakat umum bisa terlibat dalam proses penciptaan karya seni berbasis budaya? Ya mungkin ya pelaku-pelaku seni mungkin juga harus terbuka bahwa praktek-praktek seni yang kita lakukan itu ya sebenarnya
bisa tersosialisasikan dengan baik ketika kita betul-betul melibatkan masyarakat. Iya, iya. Masyarakat bisa menerima seni dengan bagaimana dia hadir sebagai partisipan dalam proses penciptaan karya kita. Jadi ya menurut saya penting masyarakat itu hadir. Oke, ya udah sebelum kita lanjut nih Kak ya, kita dengarkan lagu dulu biar kamu di sini tambah semangat ya. Oke. Oke. Sakrato jemialoa sasana manungkotomi sinoni kama para lakena boriku Jaimi mapakabelen unatuliki manaku numangu rangi rilebatnu molikana eroton jako ikalu seribu lantasi cini serekalangan tamajulu pamen tenaja kurang gasela mata yang lalang simpun batara mami mapatojen riatinku Jaimi mapakabelen unatuliki manaku numangu rangi rilebatnu molikana eroton jako ikalu seribu lantasi cini serekalangan tamajulu pamen tenaja kurang gasela mata yang lalang simpun batara mami mapatojen riatinku
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin. Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem. Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta. Oke, kita masih bersama di program acara obrolan seni budaya untuk hari ini. Masih dengan narasumber kita, ada Kak Muhlis yang akan hadir terus dengan informasi yang kita hadirkan di Ruang Dengarta. Baik, Kak Muhlis lanjut lagi ya. Oke, langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat awam untuk ikut melestarikan budaya lewat seni, Kak. Pertama, mereka harus terbuka dengan praktek-praktek seni. Mereka harus paham bahwa praktek-praktek seni itu adalah sebuah praktek yang bisa membuka wawasan berpikirnya mereka. Karena kalau tidak seperti itu sulit kita berkolaborasi. Betul. Sulit kita untuk kemudian mencoba melakukan eksplorasi. Dan menurut saya itu yang paling penting sebenarnya untuk melibatkan masyarakat. Oke, itu langkah sederhananya ya. Oke, nah ini haruskah menjadi seniman dulu nih baru bisa berperan atau gimana? Menurut saya kalau untuk berperan dalam dunia seni enggak. Kan kalau persoalan seniman itu kan kita enggak bisa mengklaim diri kita seniman sih sebenarnya. Cukup orang yang mengatakan bahwa kita seniman ya. Karena menurut saya kita diakui sebagai seniman itu kan karena praktek-praktek seni kita. Nah, itu. Jadi saya pikir masyarakat umum bisa melakukan praktek-praktek itu sebenarnya. Tapi memang kalau saya sarankan ya itu harus ada melibatkan orang-orang yang berpengalaman sebenarnya. Karena kan keterbatasan pengetahuan. Jadi misalnya dengan cara tadi seperti berkolaborasi dulu dengan seniman. Supaya mereka tahu bagaimana belajar dulu mungkin. Ya proses belajarnya melalui itu, kolaborasi itu. Oh, Jadi, iya benar-benar. Contoh misalnya kalau praktek-praktek seni sekarang kan dengan kolaborasi itu bisa misalnya petani berkolaborasi dengan seniman. Mencoba misalnya bisa nyambung tidak itu? Bisa saja. Oh, bisa ya. Iya, bisa saja. Karena menurut saya disitulah pertukaran ilmu pengetahuan. Masyarakat umum kan kadang praktek-praktek pengetahuan mereka itu kan lebih ke hal yang spesifik misalnya. Kalau kita kan mungkin lebih ke bagaimana strategi
pembuatan karyanya, kan bagaimana mengkomunikasikan gagasan kita itu sebenarnya. Iya. Oke, jadi ini memang harus ada kolaborasi dulu lah. Tidak mungkin kita langsung jadi berperan, tapi tidak ada kolaborasi, tidak ada belajar dulu gitu ya. Itu. Sama dengan kita tidak mungkin kita langsung besar. Ini jadi anak dulu gitu ya. Ada prosesnya memang ya. Oke. Nah ini bagaimana peran pendidikan seni dalam membangun kesadaran budaya, Kak? Kalau saya sebenarnya secara kurikulum itu sudah berjalan. Sudah berjalan karena hampir setiap penugasan ya terutama kami di kampus ya. Kami setiap tugas itu selalu memberikan tema-tema budaya untuk kemudian mereka eksplorasi menjadi sebuah tugas biasanya. Dan ya itulah peran salah institusi ya perguruan tinggi untuk kemudian bagaimana mengangkat budaya-budaya itu ke permukaan sebenarnya. Jadi banyak ceritanya ini anak-anak mahasiswa yang jago memang jadi perupa ceritanya. Iya, secara teknis. Luar biasa. Ahlinya hanya memang mereka kadang itu tadi bahwa ketika mengangkat tema bahkan mereka sendiri baru mencari. Ketika misalnya ditawarkan, oke, kamu cari budaya lokal misalnya. Budaya lokal, oke. Mereka kadang di situ proses eksplorasi mereka mencari tahu budaya apa yang menarik. Membutuhkan waktu? Iya pasti. Waktu 1 hari, 2 hari? Kalau betul-betul mereka ingin eksplorasi ya mereka harus mencari informasi. Mencari informasi dulu, mencari atau survei Iya, mungkin? bisa dengan survei, bisa dengan literasi, ya kan? Studi-studi pustaka, ya kan? Kemudian mereka mencoba mengeksplor itu. Oke, jadi bertahap juga gitu Iya, ya. bertahap. Tidak mungkin langsung kalau disuruh temanya budaya lokal langsung dibuat begitu enggak ya? Ini cari informasi dulu kayaknya. Karena menurut saya kan kalau misalnya hanya sekedar nanti secara muatan keilmuannya pasti lemah. Karena kita ingin menyampaikan sebuah informasi kepada publik. Jadi informasi yang kemudian kita ingin sampaikan itu kan harus betul-betul kita yakinkan dengan mencoba melakukan riset, melakukan observasi, wawancara. Kemudian itu data itu yang kemudian kita explore menjadi sebuah bentuk visual. Oke, sip. Bagaimana peran pendidikan seni dalam membangun kesadaran budaya? Itu tadi sudah berjalan sih sebenarnya. Sudah berjalan. Ya hampir bisa dibilang ya itu ketika mereka teman-teman itu yang terutama guru seni ya, guru seni kalau misalnya mereka memberikan tugas pasti selalu melakukan pendekatan itu. Karena itu tadi bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin lebih memungkinkan kita untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Jadi kembali lagi identitas diri. Semakin kita mengeksplorasi ya semakin kita banyak tahu tentang diri kita sebenarnya. Gitu. Jadi memang ini banyak pengalaman ceritanya. Jadi oke. Apa yang bisa dilakukan sekolah-sekolah atau lembaga informal? Ya pasti ketika misalnya betul-betul ingin memperkuat persoalan seninya ya mereka mesti harus banyak apresiasi. Kalau tanpa apresiasi ya pasti mereka juga pasti akan terbatas. Karena mereka pasti akan selalu bertanya apa sih ini, ya kan? Ya menurut saya perlu apresiasi terutama di dunia pendidikan karena ketakutannya mereka akan berjarak dengan seni. Ya, akan berjarak dengan hal-hal yang bersifat budaya ketika kita tidak melakukan apresiasi itu. Mereka kan tidak tahu ini apa ini yang dibuat. Terus ini yang mau diceritakan apa. Makanya menurut saya itu apresiasi itu penting sebenarnya. Oke. Bagaimana kita melihat peran media sosial dalam menyebarkan karya seni berbasis budaya lokal? Apakah ini sebuah peluang atau justru menjadi tantangan, Kak? Ya menurut saya peluang besar. Peluang ya? Ya karena pengalaman saya banyak orang ya saya secara pribadi saya tidak pernah ketemu, tapi saya diundang karena hanya melalui Facebook, hanya melalui Instagram. Iya, biasanya kan seperti itu kan. Dan menurut saya kita terbantu dengan hal seperti itu. Artinya kita mampu menjangkau suatu wilayah atau tempat yang lebih jauh tanpa harus bekerja keras, butuh
energi yang besar. Kita hanya tinggal upload, ya kan, mereka melihat. Dan menurut saya orang-orang di luar juga kan seperti itu. Mereka mencoba banyak mencari. Jadi saya pikir kita sangat terbantu dengan hadirnya media sosial itu. Iya, begitu besar sekali itu yang namanya pentingnya memang ada media sosial ya. Kalau tidak ada media sosial biasanya kita tidak dikenali juga. Apalagi seperti saat ini kan kita lagi live juga di media sosial kan. Oke, nah ini pesan untuk generasi muda Kak agar tidak melupakan akar budaya mereka. Yang pertama mereka harus banyak mencari tahu tentang identitas mereka, supaya betul-betul mereka paham dirinya. Ketika berbicara tentang dirinya, mereka betul-betul yakin dan percaya diri begitu. Karena itu adalah sebuah hal yang menurut saya yang mahal dan membuat orang menjadi tertarik. Oke, bagaimana kita melihat masa depan seni rupa kontemporer Indonesia yang berbasis budaya lokal? Saya berpikir dia akan terus berkembang, karena itu tadi saya sampaikan bahwa kata kuncinya ya selalu mengangkat hal-hal yang tradisi budaya yang kemudian dihadirkan dalam konteks kekinian. Gagasan-gagasan itu terus berkembang dalam setiap waktunya. Mungkin yang akan kita lihat berbeda adalah wujudnya. Mungkin hari ini karena perkembangan media yang begitu ini, orang bisa membuat karya dengan new media art misalnya, kemudian kemampuan teknologi digital misalnya, orang bisa membuat gagasan tentang apa yang dulu dengan konteks kekinian, misalnya bagaimana memanfaatkan media sosial misalnya atau media digital untuk membuat sebuah karya seni. Oke, baik Kak. Di mana audiens bisa melihat karya atau mengikuti program kegiatan yang dijalankan ini? Kalau melihat karya-karya seni rupa itu kan kita bisa ke galeri atau museum. Hanya memang kalau di Makassar kan kita sangat terbatas ya. Karena ya pertama ruang-ruang pameran juga hampir bisa dibilang cuma 1-2 ya. Dan itu pun tidak representatif ya. Mungkin kalau misalnya apresiasi yang paling bisa kita lakukan ya mungkin mengunjungi website galeri yang ada di luar ya. Kalau perlu ya kita jalan-jalan ke luar untuk melihat event-event seni rupa besar ya, seperti kalau di Jogja ada Arjok, di Jakarta ada Art Jakarta, Surabaya ada Arsub ya kan? Dan menurut saya praktek-praktek dan karya-karyanya itu sangat menginspirasi. Iya, oke. Baik kalau begitu ya Kak. Nah untuk yang terakhir ini, closing statementnya, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Tetap berkesenian, ya, karena berkesenian itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih bijak dan berpikir tentang kedamaian. Oke, luar biasa sekali. Baik Kak, kalau gitu terima kasih. Semoga terima kasih, sama-sama. informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Dan Kak Muhlis makin sukses selalu. Oke, terima kasih. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Kak Muhlis, terima kasih. Sampai jumpa Kak Muhlis. Oke, sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek naku asem memang pangaimu Langeran pamak di siri nyawaku Kualeton jika lengku belari kau Yang ku empori tangan salah saya Kuntui galuru pembang manggulu
mak mangeriati